Pemirsa, PT Medco Energi Internasional sangat dinamis dalam menjalankan bisnisnya. Kita akan menilai geliat bisnis Medco Energi bersama analis Indo Premier Sekuritas Mino. Selamat pagi, Mas Mino. Selamat pagi, Mbak. Ya, Mas Mino, ini kalau berbicara buyback begitu ya, nampaknya hampir banyak sektor dari perusahaan yang melakukan buyback saat ini, termasuk Medco. Langkah yang dilakukan atau aksi korporasi yang dilakukan Medco ini dan rentang waktunya cukup panjang begitu ya untuk memberikan waktu untuk buyback sampai 2023 mendatang kalau tidak salah. Ini Anda melihatnya langkah ini seperti apa begitu prospeknya untuk perseroan? Ya, langkah untuk buyback dengan kondisi sekarang saya pikir cukup tepat ya, mengingat harga sahamnya Medco year to date masih turun 18% ya, berbanding terbalik dengan indeks yang plus. Di sisi lain, ke depan kelihatannya kinerjanya akan semakin membaik ya, seiring dengan pulihnya harga minyak. Bahkan saat ini harga minyak boleh dibilang levelnya cukup tinggi. Jadi langkah buyback ini boleh dibilang cukup tepat, jadi bisa beli saham di harga boleh dibilang under value gitu. Oke. Ini kesempatan untuk para pelaku pasar juga untuk kembali melihat saham Medco ya. Tapi kalau rentang waktu yang disediakan ini nampaknya cukup panjang, ada aksi yang seperti itu, Anda melihatnya seperti apa? Apa yang sebenarnya ingin dituju oleh perusahaan? Ya, kalau dilihat dari tujuannya sendiri kan ini buyback untuk program MESOP atau ESOP ya, artinya ini memang tidak akan dijual kembali. Dan dengan rentang waktu yang 18 bulan itu memang ya saya pikir waktu yang sangat panjang ya, tapi kemungkinan tidak akan sampai full ya dipakai 18 bulan. Nah, karena kalau misalnya nanti kondisi market membaik ya, justru harga saham itu akan kembali naik dan itu justru kurang bagus kalau misalnya buyback di harga yang sudah naik. Jadi mungkin walaupun waktunya panjang, saya pikir Medco bisa memanfaatkan momen-momen saat ini ya, dikala harga sahamnya itu relatif cukup di bawah gitu, Mbak. Baik. Jadi tidak menunggu sampai 18 bulan ke depan. Lebih fleksibel begitu ya, melihat kondisi dari harga saham dari Medco juga. Selain buyback saham, Medco ini juga cukup agresif memborong sejumlah saham-saham, antara lain ada saham Aman, saham Python juga diborong oleh Medco. Aksi korporasi ini juga Anda melihatnya seperti apa? Langkah apa sebenarnya yang ingin disasar oleh perseroan? Ya, memang langkah akuisisi atau pembelian saham ini memang sudah beberapa waktu lalu sudah dilakukan oleh Medco ya. Ini tujuannya adalah untuk pertumbuhan anorganik ya, artinya dia mau menambah sumber-sumber pendapatan lain dengan mengakuisisi perusahaan lain. Dan ini dampaknya ke depan tentunya akan sangat positif ya ke Medco, jadi bisa menambah pundi-pundi pendapatan Medco itu sendiri dan tentunya ini cukup positif untuk pemegang sahamnya. Oke, dengan rights issue sendiri, Mas Mino, menurut Anda apakah ini salah satu langkah juga untuk memperkuat modal Medco, atau mungkin rekomendasi Anda sebenarnya ada cara lain, ada aksi korporasi lain yang bisa dilakukan oleh Medco? Ya, sebenarnya kalau untuk ini memang untuk pembelian kembali kan sebenarnya nanti masuk treasury ya, bahkan itu efeknya ke modal itu justru efek pengurang ya, artinya ini buyback ini sendiri sebenarnya ke dampak modal tidak akan menambah gitu. Nah, kalau untuk menambah modal mungkin yang lebih tepat kalau misalnya perusahaan right issue gitu. Jadi itu yang mungkin bisa salah satu yang bisa ditempuh untuk menambah modal perseroan. Oke, dan kalau untuk menjalin kerjasama juga ya, kalau tidak salah dengan Kansai Electric Jepang, ini seperti apa prospek dan peluang dari Medco Energi sendiri? Momentumnya tepat tidak sih sebenarnya untuk saat sekarang, dan keuntungan apa yang sebenarnya bisa diraih oleh Medco Energi nantinya dengan kerjasama ini?
Ya, Medco sekarang mempunyai boleh dibilang tiga lini bisnis ya, minyak dan gas, kemudian listrik, kemudian yang satu adalah pertambangan. Nah, dengan kerjasama ini tadi tentunya ini akan semakin memperbesar kapasitas produksi listrik Medco ke depannya, dan ini tentunya juga dampaknya akan positif ya, karena seiring dengan proses pemulihan ekonomi tentunya ini permintaan listrik juga akan meningkat, dan ini tentunya sangat positif ya untuk Medco. Oke, ini memanfaatkan momentum juga ya, meskipun saat ini mungkin menjalin kerjasama dengan luar negeri tidak selancar sebelum pandemi, tapi ini memanfaatkan momentum yang tepat dari Medco Energi sendiri, menurut Anda begitu. Kalau untuk prospek ataupun kinerja dari perseroan sepanjang tahun atau sepanjang dari 2020 dan 2021 selama pandemi untuk dari sektor energi sendiri seperti apa Anda melihatnya? Ya, kalau untuk kinerja Medco sendiri di kuartal 1 itu udah positif ya, bahkan laba bersihnya dari kuartal 1 tahun lalu yang negatif atau rugi, saat ini sudah positif. Ini tidak terlepas dari naiknya harga komoditas terutama minyak dan gas ya. Year to date harga minyak dan gas itu sudah naik cukup signifikan, minyak 43%, harga gas itu 80%. Nah, kalau dari segmennya sendiri, untuk ini segmen minyak dan gas ini masih 90% masih menjadi penyumbang pendapatan Medco tentunya. Ini ke depan dengan kenaikan harga komoditas ini juga ya, ini akan berdampak positif. Jadi boleh dibilang Medco ini saat ini dalam proses recovery yang cukup solid ya, didukung oleh kenaikan dua harga komoditas utama yang menjadi sumber pendapatan dari Medco. Oke, baik, ditambah lagi dengan rencana buyback-nya juga, dengan hasil dari buyback ada suntikan dana juga nanti ya untuk kepada perusahaan. Baik, kita masih ada satu segmen lagi untuk membahas seperti apa prospek dan perkembangan saham dari Medco Energi di segmen berikutnya. Pemirsa, Dialog Corporate Action akan kembali sesaat lagi. Pemirsa, PT Medco Energi Internasional adalah salah satu raksasa di industri minyak dan gas. Rekan Rolando Sambuaga akan menyampaikan berbagai informasinya untuk Anda. Ando silahkan. Ya, baik Cakri dan pemirsa, sebagai pemain di bidang produksi crude petroleum and natural gas, saham Medco Energi sangat atraktif. Dan kita akan simak bersama seperti apa. Nah, ini dia pemirsa, ini PT Medco Energi International Tbk dengan kode emiten MEDC melakukan pencatatan perdana di Bursa Efek Indonesia sekitar 27 tahun lalu atau 12 Oktober 1994 di papan utama dengan bidang usaha utama crude petroleum and natural gas production. Sektor energi, subsektor minyak, gas, dan batu bara, lalu industri minyak dan gas, dan subindustri produksi dan penyulingan minyak dan gas. Dan berikutnya kita simak bersama ada siapa saja pemegang saham dari Medco Energi. Kita lihat 51,5% itu oleh PT Medco Daya Abadi Lestari atau sebesar 12,94 miliar saham. Lalu kita lihat untuk yang berwarna hijau, ini dipegang oleh masyarakat sebesar 6,77 miliar saham atau 26,96%. Lalu kita lihat berwarna biru Diamond Bridge Pty Ltd ini 5,39 miliar saham atau 21,46%. Lalu selanjutnya kita simak bersama, ini adalah pergerakan nilai saham Medco Energi. Kita lihat pada awal tahun atau awal semester 1 kita lihat berada di level 635 per lembar saham, lalu menguat di Februari 720 di level 720 per lembar saham, dan akhirnya terus merosot. Kita lihat pada April ini berada di level 555 per lembar saham dan akhirnya berada di posisi tertinggi waktu itu di bulan Mei di 760 rupiah per lembar saham, dan akhirnya terus merosot hingga pada perdagangan kemarin 30 Agustus 2021 berada di level terendah sepanjang tahun ini, yaitu di Rp482 per lembar saham. Nah, seperti apa yang menyebabkan penurunannya? Kita simak pembahasannya sesaat lagi pemirsa, dan demikianlah yang bisa saya sampaikan. Kembali ke Anda, Mas Cakri. Baik, terima kasih Ando untuk informasinya terkait pergerakan saham dari MEDC ya, saham Medco Energi. Kembali ke Mas Mino. Mas Mino, kalau kita tadi lihat pergerakan saham dari MEDC sepanjang semester 1 ini yang kemarin,
ini justru di 30 Agustus kemarin harganya justru menyentuh harga terendah di Rp482 per lembar saham. Apakah memang saham MEDC, saham Medco ini masih begitu atraktif di pasar? Anda melihatnya seperti apa? Melihat pergerakannya yang nampak trennya bearish gitu ya? Ya, betul. Jadi memang kondisi pergerakan harga saham Medco itu berbanding terbalik dengan pencapaian kinerjanya ya. Tadi kinerjanya cukup positif, bahkan dari negatif ke positif ya. Tapi harga sahamnya turun year to date itu minus 18%. Nah ini yang saya bilang bahwa dengan penurunan ini justru menjadikan valuasinya jadi menarik ya. Bahkan kalau di market sendiri konsensusnya harganya itu di kisaran 900-an lah. Dan dengan harga saat ini tentunya boleh dibilang harganya cukup murah. Nah, melihat prospeknya juga terkait dengan harga komoditas minyak ya, ke depan dengan proses pemulihan ekonomi, kemudian pandemi bisa diatasi, artinya mobilitas penduduk akan semakin tinggi ya. Ini artinya konsumsi BBM juga akan meningkat. Ini tentunya menjadi sentimen yang cukup positif sebenarnya untuk emiten-emiten yang berhubungan dengan minyak gitu. Salah satunya adalah Medco. Jadi saya pikir dengan kondisi koreksi saat ini, mungkin teman-teman investor bisa dipertimbangkan untuk buy on weakness tentunya untuk teman-teman yang mau invest gitu. Baik. Tapi kalau melihat terkoreksinya harga MEDC, selain sentimen tadi, selain pasar harus memperhatikan pergerakan harga komoditas, salah satunya harga minyak, ada tidak sentimen lain yang mempengaruhi pergerakan saham dari Medco sendiri untuk saat ini? Untuk pekan ini saja begitu, Mas Mino? Ya, untuk Medco sendiri kan ini korelasinya dengan tadi ya, dengan kondisi pandemi COVID. Ya, kita tahu memang beberapa bulan belakang itu baik di India, kemudian di Eropa, di Amerika sendiri itu ada sedikit pembatasan juga, dan itu menjadi salah satu yang menjadi pertimbangan juga mungkin investor untuk masih hati-hati terhadap Medco, walaupun sebenarnya tadi harga komoditas minyak sebenarnya saat ini cukup tinggi ya. Tadi year to date udah naik 43%, harga gas juga naik 80% gitu. Nah, untuk sentimen minggu ini sendiri sebenarnya cukup positif. Kita tahu PPKM memang diperpanjang tapi levelnya diturunkan. Artinya mobilitas penduduk juga akan semakin tinggi ya. Tadi konsumsi BBM tentunya diharapkan juga akan kembali meningkat, nggak hanya di dalam negeri tapi juga harusnya di tingkat global juga seperti itu. Jadi bisa mendorong kembali karena harga komoditas minyak gitu. Oke, sambil memperhatikan ini mungkin rekomendasinya bisa buy on weakness, sambil memperhatikan juga seperti apa pergerakan harga-harga komoditas, salah satunya minyak begitu ya di pasar. Untuk target pendapatan dan laba bersih dari hitungan Anda, berapa target yang realistis yang bisa dicapai oleh Medco Energi untuk saat ini? Kalau itu mungkin saya belum bisa menyebutkan ya, karena datanya saya belum ada, jadi mungkin belum bisa jawab untuk itu. Oke, baik. Tapi rekomendasinya tadi bisa untuk buy on weakness untuk MNDC untuk saat ini begitu ya? Ya, karena saya lihat konsensus di market rata-rata targetnya itu di kisaran sekitar 900-an. Oke. Nah, di harga yang 400-an tadi sudah merosot tajam di 482, kira-kira harga berapa yang bisa dicapai oleh Medco untuk perbaikan harga saham yang ada saat ini? Ya, untuk saat ini sebenarnya memang dalam kondisi yang cenderung turun ya. Tapi kalau saya lihat penurunan beberapa hari terakhir itu momentumnya udah mulai mereda ya. Artinya tadi mungkin dengan rencana buyback sendiri ini nanti ke depan dalam jangka pendek ini bisa mengangkat harga saham dari Medco gitu. Jadi dalam jangka pendek mungkin Medco ini berpeluang bergerak ke arah sekitar 520-an. Baik, 524 ya, analisisnya bisa di rentang harga seperti itu. Baik, terima kasih banyak Mas Mino, analis Indo Premier Sekuritas telah bergabung bersama kami di Corporate Action hari ini. Sehat selalu. Ya, sama-sama Mbak. Pemirsa.